Siduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, kasih sayangnya serta keimanan yang Allah berikan dalam hati kita. Dengannya menjadi sebuah takaran ukuran bahwa Allah mencintai atau Allah membenci seseorang. Karena keimanan adalah standar orang dicintai atau tidak. Kemudian keimanan pula lah menjadi dasar seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, contoh kita dalam beribadah, bermuamalah serta berakhlak. Dengannya ketika seseorang mengharapkan pahala dari apa saja yang ingin dia lakukan, maka hendaknya dia mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kita paling harapkan perjumpaan dengannya. Kita mengharapkan meneguk dari telagahnya di hari kemudian kelak, mengharapkan akan syafaatnya, mengharapkan bahwa beliau mengakui kita sebagai umatnya. Semua harapan tersebut tidaklah kita bisa peroleh kecuali kita mengikuti, menjalani apa yang menjadi contoh atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah selesai qawaidul arba'ah. Kaidah memahami tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak disembah? Semuanya telah kita sebutkan. Sebelumnya lagi adalah kita sudah selesai membahas membahas usulus salasah atau salasatul usul, yang dengannya itu menjadi pelajaran standar, keilmuan standar bagi seorang mukmin untuk menghadapkan ibadah apa saja yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang insyaallah kita memulai membahas akidah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memperjalankan karamahnya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana beliau juga adalah keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kita ini hidup di negara di mana bermazhab Syafi'i. Ini negara yang bermazhab Syafi'i. Ya, semua tata cara salatnya, tata cara beribadahnya, muamalahnya, semuanya adalah melalui mazhab beliau, melalui mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan hanya di negara kita, tapi di sana ada Iran. Dahulunya mereka berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian berbalik menjadi Syiah. Demikian juga di mana di Mesir, mereka juga berpemahaman atau mengambil mazhab dalam fikih, tata cara beribadah
melalui tata caranya daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita juga di Indonesia demikian. Namun sayangnya banyak di kalangan kaum muslimin mengambil mazhab fikihnya Syafi'i, kemudian meninggalkan akidahnya Imam Syafi'i. Maka dua kemungkinan, salah satunya pasti ada yang salah, entah Imam Syafi'inya yang salah atau yang mengikutinya ini yang benar. Yang mengikutinya yang benar. Karena kenapa mengambil Imam Syafi'i dalam mazhab fikih saja, solatnya saja, muamalahnya saja, cara mengeluarkan zakatnya saja, namun tidak mengambil bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berakidah, bagaimana Imam Syafi'i membangun keyakinannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka membangun keyakinan selain daripada apa yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i, padahal mazhab fikihnya dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i. Namun kemudian mazhab akidah daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak ada bedanya dengan Muhammad ibnu Abdul Wahhab, tidak ada bedanya dengan Imam Ahmad, tidak ada bedanya dengan Malik, tidak ada bedanya dengan Abu Hanifah. Tidak ada bedanya. Semua dari empat mazhab ini tidak ada yang berbeda akidahnya. Tidak ada yang berbeda akidahnya. Adapun mazhabnya, maka kita mazhab dalam fikihnya, maka kita akan mendapati perbedaan yang begitu banyak. Ya. Kemudian seseorang membangun kecintaan di atas fikih, namun membangun kebencian di atas akidah. Ini namanya terbalik. Seharusnya seseorang lebih memperdalam kecintaannya dalam masalah akidah daripada fikihnya. Kenapa? Karena akidah ini adalah satu kesatuan. Maksudnya semua orang harus sama, tidak boleh ada yang beda, tidak boleh ada yang beda. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab fikih. Fikih ini Allah subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya memberikan keluasan, kebebasan kita memilih mana dia, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Maliki, mau mazhab apa saja yang punya punya dalil dari semua itu, punya siapa yang dia ikutin. Intinya mazhab fikih itu harus ada yang diikutin. Kapan tidak ada yang diikutin dari kalangan ulama, dari kalangan para sahabat, maka itu ciri bahwa mazhab tersebut, pandangan tersebut adalah lemah. Tapi kalau akidah, maka akidah itu tidak ada pembicaraan di dalamnya kecuali di sana ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada para ulama. Ada para ulama. Semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat di luar daripada pemahaman ahli sunnah, mereka mungkin membawakan ayat, mereka mungkin membawakan hadis, membawakan perkataan ulama, tapi ulamanya terputus, tidak sampai kepada para tiga zaman yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta Rasulnya. Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman generasi adalah generasiku, yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in, kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. Maka ketika seseorang menginginkan akidah yang lurus, maka hendaknya ada penghulunya. Bukan hanya pernikahan ada penghulunya, tapi akidah harus juga ada penghulunya. Siapa yang dia ikuti orang tersebut? Siapa yang diikuti? Manakala tidak ada, maka itu juga menjadi ciri bahwa itu adalah pemahaman dalam akidah dan keyakinan yang bisa membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi bahwa seluruh mazhab, seluruh imam-imam dari 4 mazhab itu, bahkan sampai 40 mazhab itu, yang sampai kepada kita 40, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60 lebih dan seterusnya. Semua mazhab tersebut adalah memiliki memiliki keyakinan mereka adalah satu, sama antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, semuanya sama. Maka seharusnya orang yang menisbatkan diri, kita ini semua menisbatkan diri kepada imam tertentu, siapa saja yang kita ikutin dalam satu permasalahan, karena tidak mungkin kita bisa beribadah satu masalah saja, satu mazhab saja.
Seluruhnya ibadah kita terbangun di atas satu mazhab Syafi'i saja. Tidak bisa itu. Walaupun kita pelajari takhasus dalam pelajaran mazhab Syafi'i, itu tidak mungkin itu. Silakan saja dilihat, ditanyakan kepada orang yang belajar mazhab Syafi'i. Seluruh apa amalan ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka itu pasti ada yang keluar dari pemahamannya. Pasti ada yang keluar dari mazhab Syafi'i, mengambil mazhab Maliki, mengambil mazhab Hambali, mengambil mazhab Hanafi. Tidak mungkin itu. Karena dalam fikih memang seperti itu modelnya. Tetapi ketika akidah yang dibicarakan, ketika akidah yang kita ingin pelajari, maka kita harus meyakini bahwa akidah keyakinannya Imam Syafi'i tidak ada bedanya dengan yang lain. Yang jadi masalah adalah orang menisbatkan diri ke Syafi'i, kemudian mengambil akidah muridnya, yang kemudian akidah muridnya Imam Syafi'i ini itu pun jauh. Akidah muridnya Imam Syafi'i ini menyelisihi daripada akidahnya Imam Syafi'i. Sebagaimana orang menisbatkan kita ini bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Imam Al-Juwaini, imam-imam lainnya, Imam Al-Ghazali sebelum dia sadar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sana kita akan mendapati perbedaan. Maka kenapa kita mengambil mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, kemudian kita meninggalkan mazhab Syafi'i dalam akidah? Pasti ada yang keliru itu. Entah kita yang benar atau Imam Syafi'i yang benar. Kita tinggal lihat kehebatan kita. Kita tinggal lihat pemahaman kita terhadap mana yang lebih jago. Mana yang lebih jago dengan mazhab Syafi'i. Tentunya tidak ada secara naluri kaum muslimin mengakui semuanya, mengakui bahwa Imam Syafi'i itu pasti terkenal kecerdasannya, terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kelurusan pemahamannya, dan beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata justru banyak yang mengaku keturunan Rasulullah tidak mengambil keyakinan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak mengambil keyakinannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini dua dari salah satu dari dua kemungkinan. Entah mengikuti hawa nafsu atau dia jahil terhadap mazhab Imam Syafi'i. Entah mengikuti hawa nafsu atau dia jahil betul-betul yakin bahwa mazhabnya Imam Syafi'i dalam akidah adalah yang benar, yang benar. Demikian juga muridnya diproklamirkan oleh nanti mungkin insyaallah siapa? Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani yang Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Al-Muzani nasiru mazhabi. Imam Muzani muridnya yang paling hebat. Imam Muzani mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan kepada khalayak orang bahwa Imam Al-Muzani muridnya itu dia adalah yang bisa mempertahankan mazhabku. Kenapa? Karena dia mengambil mazhabnya dari segi akidah dan juga mengambil mazhabnya dari keyakinan, dari masalah fikih. Namun yang kebanyakan orang tidak, justru dia tinggalkan mazhabnya dalam masalah akidah. Maka jadinya apa? Banyak yang mengingkari tentang istiwanya Allah. Allah ada di atas. Itu mazhab Syafi'i, bukan mazhabnya Wahabi, bukan mazhabnya Imam Ahmad, bukan itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang mengingkari bahwa amalan itu tidak diciptakan oleh Allah. Amalan seorang hamba tidak diciptakan oleh Allah. Itu keyakinannya Imam Syafi'i bahwa amalan itu manusia dan apa yang diperbuat oleh manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah itu menakdirkan segala sesuatunya, baik yang baik atau yang buruk. Maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu juga keyakinannya siapa? Imam Syafi'i. Namun kemudian kebanyakan orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i justru meninggalkan dan mengambil pandangan yang lain, mengatakan bahwa takdir buruk bukanlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita memasuki kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kata di dalam kitabnya ini? Dia menyebutkan akhbarana Asy-Syaikh Al-Alim Al-Mufid Syamsuddin bin Abdullah. Menyebutkan apa? Sanadnya, sebutkan orang-orangnya. Dia sebutkan orang-orangnya. Yang kemudian
sanad ini ketika orang memahami bukan sekedar berguru saja sehingga disebutkan guru-gurunya, tapi ini menunjukkan bahwa yang membawa ilmu tersebut, yang membawa ilmu tersebut Imam Syafi'i betul-betul otentik dalam membawa keyakinannya. Itu di antara faidah disebutkannya sebuah sanad keyakinan. Ya, sebagaimana Al-Bukhari, Imam Al-Humaidi, Imam Al-Asim, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, semuanya menyebutkan sanad-sanadnya, menyebutkan riwayatnya, siapa orang-orangnya ini yang membawa akidah ini, siapa orang-orang yang membawa akidah ini, sama atau tidak. Ya, semuanya adalah guru dari guru-guru daripada guru-guru siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia sebutkan di sini apa? Akhbarana Syekh Al-Alim Al-Mufid, Syekh Syamsuddin Abdullah Muhammad ibn, semuanya disebutkan. Saya langsung saja ke intinya, karena ini tidak terlalu dengan kita. Langsung ke intinya. Siapa? Terakhir dia bilang apa? Amba'a Abu Muhammad ibn Abdurrahman. Dia telah mengabarkan Abu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Itu yang mengabarkan. Nabba'a Yunus, dia mengabarkan Yunus mengabarkan dari Abdul A'la Al-Misri, dari Abdul A'la Al-Misri. Dia berkata, sami'tu Muhammad ibn Idris, saya mendengar dari Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Maksudnya namanya Imam Syafi'i, namanya Muhammad ibn Idris. Idris ibnu Idris Asy-Syafi'i. Yaqulu, dia berkata, wa qad su'ila an sifatillahi azza wa jalla. Yang kemudian Imam Syafi'i telah ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi ay yu'mina bihi, dan apa saja yang wajib untuk diimaninya. Dia berkata, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, lillahi tabaraka wa taala asma'un wa sifatun jaa biha kitabuhu. Allah itu memiliki, subhanahu wa taala tabarakallah, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sifat dan nama tersebut datang di dalam Al-Quran, datang di dalam Al-Quran. Ini adalah ikrarnya, pengakuan dan keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa dia berbicara langsung dengan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya? Kenapa dia berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Tidak dimulai dulu kayak kemarin Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tidak dimulai dulu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Tapi Imam Syafi'i dia bicara tentang nama Allah. Padahal kalau sudah kita pelajari bahwa tauhid ini nama dan sifat Allah itu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Imam Syafi'i rahimahullah taala memulai kitabnya ini dengan menyebutkan permasalahan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ciri khas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan seseorang bermasalah dalam akidahnya, keyakinannya tentang tauhidnya di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka itu menunjukkan bahwa pemahamannya bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad akhbara biha nabiyuhu. Yang kemudian tentang sifat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya, kita semua, bahwa apa di kabarnya? Innalillahi isman tis'an wa tis'una isman. Allah itu memiliki berapa? 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, kalimat ahsa arti aslinya secara bahasa dia adalah apa? Menghitung. Tapi kalau sekedar menghitung, maka itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Apakah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diinginkan oleh Rasulnya? Tidak. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah siapa yang bisa mengamalkannya. Karena tidak ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
tidak ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memahaminya kecuali di sana melahirkan ibadah. Kecuali di sana melahirkan ibadah. Ketika seseorang hanya bisa menghitung ini ada nama Allah namanya Rahman, ada nama Allah namanya Rahim, ada namanya Al-Ghafur, namun tidak melahirkan ibadah, maka itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah hanya 99 nama saja? Tidak. Tapi itu 99 nama itu adalah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita pahami, untuk kita bisa amalkan, untuk bisa dengannya kita menghasilkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yasma'u ahadun min khalqillah, tidak ada yang mendengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya azza wa jalla, qamat ladaihi hujjah, kecuali hujjah telah tegak baginya. Tidak ada lagi alasan baginya bahwa ini bukan nama Allah, ini tidak ada nama Allah, ini ada sifat Allah, ini bukan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala membeberkan semua nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an, berat menunjukkan bahwa itu adalah sudah sampai hujjahnya. Makanya Rasulullah SAW tidaklah dia diwafatkan kecuali waqad nasahal ummah, kecuali dia telah menasihati umat ini dengan sebaik-baik nasihat. Apa sebaik-baiknya? Sudah sempurna. Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Menunjukkan bahwa seluruh sisi dari Islam ini yang Rasulullah SAW diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah menyampaikannya kepada kita semua. Sudah menyampaikannya kepada kita semua. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya yang kita saat ini, maka semuanya Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa qamatil hujjah ladaihi al-hujjatu anna al-Qur'ana nazala bih. Kecuali di sana sudah tegak hujjah baginya, dia mengetahui bahwa Al-Qur'an sudah menyebutkan semua itu. Apa dia? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. La yasi'u indahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian apa? Kalimatnya di sini la yasi'u adalah la yasi'u yang tertutupi itu yang punya. Indahu biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kebebasan. Maksudnya tidak ada kebebasan untuk menolak dan tidak ada kebebasan untuk menambah daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fima rawa anhu al-adlu khilafuhu. Al-adlu khilafahu. Bahwasanya apa? Kalau ada orang yang membawa nama, meriwayatkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala selain daripada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, maka itu bukan daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini banyak dari kaum muslimin yang melenceng. Banyak dari kaum muslimin yang menambah dan mengurangi. Sebagian kaum muslimin yang menambah hanya 25 saja nama dan sifat Allah. Kemudian dari mereka juga mengurangi jadi berapa? 15 saja nama dan sifat Allah. Kemudian turun lagi menjadi 7. Kemudian dia kurangi lagi menjadi 5. Kemudian dia kurangi jadi 3 hingga tinggal 1 saja, bahkan tidak ada. Makanya para ulama tentang orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tatkala dikatakan kepadanya bahwa Allah itu mendengar, hendak. Kenapa Allah mendengar? Manusia juga mendengar. Allah mendengar, berarti Allah dengan makhluknya sama mendengar. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Maka mereka mengatakan bahwa Allah itu mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah itu melihat tapi Allah tidak punya penglihatan. Allah itu mengetahui tapi tidak punya ilmu. Maka para ulama mengatakan bahwa orang Mu'tazilah yang pemahamannya tadi seperti itu, dia adalah hakikatnya ya'budu adaman. Mereka hakikatnya adalah menyembah sesuatu yang tidak ada.
Karena tidak ada yang terbetik dari seorang manusia pun terbetik dalam benak pikirannya ada orang mendengar, ada makhluk mendengar tapi tidak ada pendengarannya. Tidak ada itu. Tidak akan ditemui. Mulai dari Adam sampai hari kiamat nanti tidak akan didapati. Tidak akan didapati. Pada saat kita mengatakan bahwa kulit nanti akan berbicara, tangan-tangan kita nanti akan berbicara. Allah yang mengatakan, "Wa qalu lima syahidtum alaina?" Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Orang-orang berkata kepada dirinya sendiri, tatkala mulut dikunci semuanya di hari kemudian, "Kenapa engkau berbicara menjadi saksi terhadap apa yang saya lakukan?" Dia bertanya kepada kulit-kulit mereka. Wa qalu li juludin lima syahidtum alaina. Kenapa engkau berbicara menjadi saksi bagi apa yang saya perbuat? Maka mereka kulit itu mau berkata, "Antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'." Allah yang membuat saya berbicara. Allah yang membuat saya berbicara. Maka dua saja kemungkinannya. Kalau dia masih muslim, maka dia akan mempercayai itu ayatnya. Kalau dia tidak, maka dia akan mengingkari ayat tersebut, bahwa kulit saja dapat berbicara, yang di akal manusia tidak bisa menerimanya. Kulit ini kan tidak ada mulutnya, tidak ada alat untuk berbicaranya, tapi subhanallah, Allah yang membuat dia berbicara. Allah dia yang akan membuat dia berbicara. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keyakinan, dengannya wajib bagi kita untuk meyakini adalah sebuah keyakinan yang berjalan sesuai dengan naluri dan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kita sudah sebutkan tadi bahwa tidak ada manusia, tidak ada makhluk dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbicara namun kemudian tidak punya alat. Itu tidak bijaksana, itu tidak bijaksana. Allah menyuruh kita berbicara, menyuruh menjadi saksi. Kemudian Allah tidak menciptakan bagi kita alat untuk berbicara, alat untuk bersaksi. Itu tidak bijaksana namanya. Tidak bijaksana. Allah suruh kita beribadah. Kalau ini untuk makhluk saja tidak sempurna, maka untuk Allah bagaimana dia? Maka hakikat dari mereka adalah sebenarnya mereka mau lari. Mereka mau menyucikan Allah, mengagungkan Allah, namun kemudian tidak menjalani cara mengagungkan Allah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka pun mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara. Allah memiliki Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah itu mendengar, bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran tentunya. Namun kemudian pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda dengannya. Tidak ada. Kalau sesama saja makhluk itu berbeda, maka bagaimana dengan antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka itu lebih ada lagi selisihnya, ada lagi perbedaannya yang sangat signifikan di sana. Maka ini ada sejumlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian banyak dari kaum muslimin yang kita sebutkan tadi, bukan hanya orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Ada orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Hanafi, namun kemudian mengingkari daripada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengingkari, ada orang yang menisbatkan diri kepada Imam Ahmad, tetapi kemudian dari kalangan mazhab Imam Ahmad juga sama dengan mazhab Syafi'i, bahwasanya mereka keluar daripada keyakinan Imam Syafi'i. Demikian juga Maliki, mazhab Maliki, mereka juga sebagian dari mereka keluar daripada mazhabnya Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Maka ada apa? Kenapa kita mengambil fikihnya, tata cara beribadahnya, namun kemudian kita tinggalkan keyakinannya? Bukankah ibadah itu berdiri di atas keyakinan? Bukankah ibadah itu berdiri di atas keyakinan? Rusaknya keyakinan menunjukkan rusaknya ibadah. Rusaknya keyakinan menunjukkan rusaknya ibadah. Maka seharusnya kita memahami, mengoreksi diri kita bahwa antara keyakinan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i itu tidak ada bedanya dengan apa yang dia dalam mazhab fikihnya. Semuanya berdiri di atas dalil. Semuanya berdiri di atas
dalil. Mungkin bahkan masalah-masalah yang jarang didapatkan dalilnya itu juga punya dalil. Apabila itu menjadi mazhab di mazhab tertentu dari kalangan para ulama yang empat. Kenapa? Karena tidaklah mereka berucap kecuali berdasarkan dengan dalil. Namun yang kita pahami bahwa terkadang dalilnya sampai, namun kemudian hasil dari dalil itu tidak sampai kepada kita, atau hasil dari istinbat hukumnya sampai, namun dalilnya tidak sampai kepada kita. Tidak sampai kepada kita. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan satu mazhab saja. Dengan satu mazhab semuanya dilakukan. Menunjukkan bahwa manusia itu nalurinya pasti mencari yang terbaik. Terbaik ini adalah sesuai dengan apa yang dia pahami. Kalau dia tidak pahami, kemudian dia tahu bahwa ini mazhab Syafi'i, namun dia tidak pahami, maka itu juga tidak membuahkan hasil dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuahkan. Karena Rasulullah SAW, mungkin di awal-awal kita di sini pernah saya sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Niat kita lahir karena kita memahami. Niat kita lahir, saya mau sholat, sholatnya begini modelnya, maka model yang sholat yang kita mau lakukan itulah hasil dari pemahaman. Kalau kita melakukan sholat hanya sekedar karena ini adalah mazhabnya Syafi'i, ini adalah mazhabnya Hambali, ini adalah mazhab dari imam-imam tertentu, maka itu tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi konsekuensi bagi kita adalah dalam mengamalkan setiap apa saja yang kita amalkan, dituntut bagi kita adalah pemahaman. Pemahaman. Kapan kita melakukan sebuah ibadah namun kita tidak memahaminya, maka kita tidak ada bedanya dengan burung yang Assalamualaikum kalau kita lewat. Burung beo yang Assalamualaikum. Itu tidak dapat pahala itu. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ikut-ikutan dengan lisannya itu, namun dia tidak pahami. Dia pahami tidak bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak pahami apa itu sunnah. Dia tidak pahami mana hadisnya. Maka ketika manusia juga melakukan sebuah ibadah, entah ucapan atau hati atau perbuatan, namun dia tidak memahaminya, maka menunjukkan bahwa amalan dia lakukan itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu masih mending. Itu namanya jahil. Tapi ketika dikatakan bahwa ini yang benar, namun membangun keyakinan kebalikan daripada yang benar itu namanya apa? Jahil murakkab, jahil kuadrat. Yang dengannya apa? Ketika seseorang dikatakan 1 tambah 1, dia mengatakan tidak tahu, itu namanya jahil. Tapi kalau dikatakan kepadanya 1 tambah 1 berapa, dia dibilang 3, dia sudah tidak tahu, dia jawab lagi. Namanya jahil murakkab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu sifat. Kita sebelumnya bahwa di antara kaum muslimin ada yang mengurangi nama-nama Allah yang menjadi kewajiban untuk dipelajari, untuk dipahami. 99 jadi 25, jadi 15, jadi 7, jadi 5, jadi 3 sampai tidak ada. Kemudian ada yang menambahnya. Kekeliruan itu tidak mengenal siapa dia. Tetapi selama dia manusia, maka peluang untuk keliru sangat besar. Kecuali dia keluar alamnya, menjadi dari manusia menjadi malaikat mungkin, maka mungkin kekeliruannya tidak ada. Maka di antara orang yang menisbatkan diri justru kepada Islam, kepada mazhab tertentu, justru menambah nama Allah Subhanahu wa taala dengan memberi yang namanya ad-dahr. Ad-dahr. Apa dia ad-dahr? Ini arti aslinya adalah, artinya secara bahasa dia adalah zaman. Hadis Rasulullah SAW, la tasubbud dahr wa ana ad-dahr. Rasulullah mengatakan demikian,
Jangan kalian mencela yang namanya ad-dahr, zaman itu, karena saya adalah ad-dahr. Maka orang yang tidak memahami, tidak mengambil cara memahami daripada Rasulullah SAW hadis-hadisnya, memahami bagaimana cara memahami hadis Rasulullah SAW daripada para sahabat, maka dia pasti akan mengatakan bahwa berarti di antara nama Allah namanya ad-dahr, namanya ad-dahr. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, la tasubbud dahra fa inna ad-dahra ana. Karena ad-dahr itu adalah saya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama biasa menjelaskan bahwa ketidakbolehannya kita mencela orang yang lebih jelek rupanya daripada kita, tingkat kegagahannya lebih jelek daripada kita. Ketidakbolehannya di antara sisinya adalah apa? Karena itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Mencela ciptaan Allah adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela zaman itu berarti mencela siapa yang menciptanya. Buruknya suatu zaman, buruknya sebuah benda, semuanya air ini buruk umpamanya. Air ini jelek, maka siapa yang membuat ini? Siapa yang mengkemas air ini? Menunjuk pasti keburukannya ke sana itu. Pasti keburukannya ke sana. Maka hakikat daripada orang yang mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah mencela Allah. Adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang menafikan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya menafikan sifat Allah dan nama Allah, hakikatnya menafikan siapa dia? Para ulama menyebutkan bahwa nafyu sifah, nafyu al-mausuf. Menafikan, meniadakan daripada sifat, seperti orang yang tadi Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya mendengar tapi tidak punya pendengaran. Itu berarti tidak ada itu. Tidak ada makhluk, tidak ada sebuah zat yang tidak punya pendengaran. Maka ini di antara konsekuensi dari orang yang tidak memahami daripada memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah mengikrarkan bahwa Allah itu punya nama, disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui berapa nama Allah? 99. Itu yang wajib untuk kita pahami. Adapun lebih daripada itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka itu bukan beban, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengannya Allah meringankan. Rasulullah SAW mengatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Bagaimana model kemudahannya? Ada beban yang tidak Allah bebankan kepada kita. Ada beban yang memang Allah bebankan, namun ketika kita beruzur Allah ringankan. Ada beban dengannya hanya sebagian saja, seperti zakat. Zakat itu diambil dari siapa? Beban, tapi untuk orang kaya saja, wajib diambil dari orang kaya saja. Ada beban untuk orang haji, tapi dia segelintir orang saja, orang yang mampu saja haji. Orang yang punya uang juga tidak otomatis wajib baginya untuk melakukan haji, karena ada antri. ada antri. Itu juga bentuk model kelemahan. Punya uang tapi tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Allah maafkan itu. Allah memunculkan kasih sayangnya kepada kita semua. Itu diantara hal yang bisa menggugurkan kewajiban. Kewajiban. Salat wajib bagi seseorang. Berdiri. Kapan tidak berdiri, maka dia tidak sah salatnya. Tapi ketika orang sakit, kalau dia tidak sakit, mungkin dia safar, dari 4 menjadi 2. Dari harus tiap waktunya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya waktu salat itu sudah ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau ketika safar, ketika sibuk, boleh mengkasar saat safar, boleh menjabak saat sibuk. Namun kata para ulama, ketika mau menjamak dalam keadaan bermukim, tidak boleh sering-sering. Tidak boleh sering-sering. Karena kapan sering-sering itu bukan namanya keringanan, tapi meringankan diri sendiri. Keringanan itu tatkala kita menghadapi
kesulitan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang punya kesibukan tertentu. Punya kesibukan, apalagi kesibukannya syar'i. Itu yang pertama. Imam Syafi'i mengikrarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kedua, fa in khalafa zalika ba'da subutil hujjah alaihi, kalau ada orang yang mengingkari 99 atau lebih daripada itu, mempaskan saja 99, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan lebih. Kata beliau, fa in khalafa zalika ba'da subutil hujjah alaihi bihi, kalau dia mengingkari setelah hujjah sudah datang bahwa Al-Quran, hadis menyebutkan nama Allah yang wajib kita untuk pahami, yang wajib untuk kita laksanakan, untuk ilmui ada 99 nama, maka apa hukumnya wahai Imam Syafi'i? Dia bilang fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka dia kafir, keluar daripada Islam, keluar daripada Islam kalau ada orang mengingkari mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan kaidahnya dia? Nafyus sifati nafyun al-mausuf. Nafyun al-mausuf. Mengingkari satu nama dan satu sifat Allah Subhanahu wa taala berarti mengingkari Allah. Berarti mengingkari Allah. Bagi orang yang meyakini 25 saja nama Allah, kemana yang lainnya? Berarti dia ingkarin itu. Dia tidak mengimaninya. Bagi yang meyakini hanya 15 saja, berarti dia ingkarin semua itu. Berarti dia tidak mengikuti cara berkeyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berkeyakinannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa kita sebutkan bahwa di antara metode belajar yang benar adalah guru itu ada bagaikan tangga saja, dijadikan batu loncatan untuk sampai siapa yang lebih berilmu daripada dia. Siapa yang lebih berilmu? Karena yang lebih berilmu ini lebih menyibukkan dirinya untuk yang lebih tinggi juga ilmunya. Lebih tinggi ilmunya. Maka untuk bisa sampai belajar sama orang yang berilmu, kita mungkin punya dulu dasar. Kalau sudah punya dasar, maka kalau kita sudah punya dasar, walaupun kita tidak duduk dengan ustaz, bisa kita duduk di hadapan ulama, maka itu tujuannya. Itu tujuannya. Jangan membatasi diri dalam berilmu bahwa ini fulan saja saya belajar sama dia. Kapan membatasi dirinya? Jadinya dia? Tadi mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, hanya meyakini nama Allah 25 saja, hanya meyakini 15 saja. Kenapa? Karena tidak mengambil ilmunya Imam Syafi'i, tidak mau mengangkat diri untuk belajar di hadapan Imam Syafi'i. Dia hanya mengambil ilmunya muridnya. Itu pun mungkin tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Tapi dia meninggalkan murid yang lainnya seperti Imam Al-Muzani yang sama dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, ada banyak sejumlah ulama dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang kemudian keyakinannya sama, tetapi ternyata dia memang senang untuk mencari yang beda. Manusia halas senang mencari yang beda dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ini di antara metode yang keliru dalam belajar, bahwa membatasi diri untuk belajar dan tidak mau mengangkat dirinya belajar kepada lebih alim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.